warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan dan keutamaan dari sholat berjamaah ini ya. Salawat dan salam kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabat, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tilawah kita dan juga terjemahnya. Kemudian kita sedikit untuk mengungkap kandungannya. Untuk kesempatan ini kita melanjutkan pada Jumat yang lalu, yaitu surat An-Nisa ayat 24 ya. 24. Ya, mari kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna وآتوهن أجورهن بالمعروف
muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab zalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke ayat 24 ya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ini masih berhubungan ataupun berkaitan dengan ayat sebelumnya terkait mahram ya. Mahram itu jadi yang tidak boleh dinikahi. Pada ayat 23 kemarin sudah disebutkan siapa saja yang tidak boleh untuk ataupun diharamkan dinikahi ya. Di antaranya kemarin disebutkan yaitu ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan juga anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Terus ya. Nah, pada ayat 24 ini termasuk yang diharamkan itu adalah wal muhsanatu minan nisa. Nah, siapa muhsanat di sini? Wal muhsanatu dan wanita yang bersuami ya. Wal muhsanatu dan wanita dan diharamkan pula dinikahi yaitu wanita yang bersuami wal muhsanat minan nisa dari wanita-wanita illa ma malakat aymanukum illa kecuali ma apa yang malakat kalian miliki aymanukum tangan kanan kalian di sini adalah budak-budak kalian. Kitaballahi alaikum, kitaballahi ketetapan Allah alaikum atas kalian. Wa uhilla dan dihalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, ma apa yang wara'a selain ataupun di belakang dzalikum demikian itu. Antabtagu an bahwa tabtagu kalian mencari bi amwalikum dengan harta kalian muhsinina untuk dikawini ghairu musafihin, ghairu bukan musafihin untuk berzina gitu ya. Famastamta'tum fama maka apa yang istamta'tum telah kalian nikmati bihi dengannya minhunna dari mereka fa'atuhunna maka berikan kepada mereka ujurahunna ujrohnya ataupun maharnya ataupun mas kawinnya faridah suatu kewajiban. Wala junaha alaikum wala dan tidak junaha berdosa alaikum atas kalian fima terhadap apa atau terhadap sesuatu taradaitum kalian saling merelakan ridho ya bihi dengannya mim ba'dil faridah dari sesudah al faridah
ditentukan. Innallaha kana aliman hakima. Inna sesungguhnya Allah kana dia itu adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Hakim ya, maha bijaksana. Pada ayat 24, dan diharamkan juga bagimu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya, perempuan. Tadi dalam hal ini adalah hamba sahaya perempuan yang dari hasil tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, dihalalkan selain perempuan-perempuan yang telah disebutkan tadi, baik di ayat 24 di ayat 23 maupun di ayat 24 ya. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali kepada kita sebagian lagi dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi ya. Itu di sini termasuk perempuan-perempuan yang bersuami ya, hati-hati ya. Tidak boleh menikahi istri orang. Nah, gitu. Di sini diharamkan. Bagaimanapun inginnya untuk memiliki istri orang tuh, di sini Allah mengingatkan ya, sudah diharamkan, kecuali sudah dicerai gitu ya. Dicerai kemudian sudah habis masa idahnya. Masa idah bagi yang cerai itu 3 kali suci ya. Perempuan masa idah perempuan yang tolaknya itu dicerai, masa idahnya 3 kali suci. Kalau yang ditinggal suaminya meninggal ataupun mati, cerai mati ya, itu 4 bulan 10 hari. Setelah itu boleh. Wal muhsanatu minan nisa ya, dan diharamkan untuk menikahi ya dari perempuan-perempuan yang memiliki suami ya. Hati-hati ya. Makanya sekarang tuh Kementerian Agama begitu ketat ya untuk menikahkan seorang janda ya. Kalau nggak ada itu, nggak ada surat keterangan atau cerai ya. Nah ini tidak bisa itu ya, tidak bisa. Jadi kalau cerainya melalui Departemen Agama itu harus ada surat keterangan. Kalau cerainya meninggal itu pun harus ada surat keterangan kematian gitu ya. Nah, ini takut dia itu masih berstatus punya suami gitu ya. Nah ini illa malakat aimanukum ya, kecuali di sini disebutkan adalah perempuan yang berstatus hamba sahaya yang diperoleh dari tawanan perang. Nah, perempuan tawanan perang di sini dikatakan budak gitu ya, hamba-hamba sahaya. Kalau yang dari tawanan perang itu walaupun punya suami itu boleh untuk dinikahi, karena dengan statusnya sebagai tawanan perang itu sudah otomatis cerai ya dari suaminya. Kecuali kalau suaminya ada di situ gitu ya, tertawan juga dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pertama, perempuan itu tidak hamil ya, dia menunggu dulu sampai lahir atau setelah istibra. Istibra itu sudah diketahui dia tuh bersih gitu ya. Sudah bersih, udah
sudah terjadi menstruasi, kemudian dia sudah bersuci gitu ya. Ini sebagai dari kitaballahi alaikum, sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ini terjadi di masa-masa ini ya, di masa-masa pertumbuhan Islam ini. Karena status masalah perbudakan sebetulnya sudah untuk saat ini gitu ya, itu sebetulnya sudah hilang gitu ya. Kitaballahi alaikum ini terkait dengan satu riwayat di mana waktu itu ada sahabat yang enggan gitu ya untuk menikahi perempuan tawanan itu ya, ataupun hamba-hamba sahaya yang diperoleh dari tawanan perang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan bahwa Allah telah membolehkan ya dengan ketetapannya menikahi hamba-hamba sahaya dari hasil tawanan perang walaupun mereka punya suami, karena statusnya itu dipandang sudah bercerai ya ketika mereka sudah menjadi tawanan kaum muslimin. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Wa uhilla, dan dihalalkan bagi kalian itu ma wara'a, apa yang selain disebutkan tadi ya. Nah, bukan ibu, bukan anak, bukan cucu, bukan keponakan itu ya, bukan nenek itu ya. Bukan pula istri yang seorang perempuan yang bersuami, itu dihalalkan. Jadi golongan yang diharamkan itu sedikit gitu ya. Selainnya diperbolehkan gitu ya, selainnya diperbolehkan untuk dinikahi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekali lagi bahwa dihalalkan bagi kalian itu selain itu, dan kalian boleh mencarinya dengan harta kalian, perempuan yang akan dikawini, ghairu musafihin, dengan catatan bahwa mencari perempuan dengan harta yang kalian miliki itu bukan untuk berzina gitu ya. Nah, ini Allah sekali lagi mengingatkan bahwa seorang laki-laki itu mesti mencari itu ya dengan hartanya seorang perempuan untuk dapat dinikahi ya, bukan untuk membeli, bukan untuk membeli syahwatnya untuk berzina, itu ya, bukan seperti itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah ya untuk mencari pasangan hidup ya dengan harta yang dimiliki itu ya, agar harta yang dimilikinya itu tidak jatuh ya, tidak mendorong dengan banyaknya harta itu kepada perbuatan zina gitu ya. Famastata'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka apa yang kalian nikmati bihi dengan minhunna, dengan perempuan-perempuan itu, dengan mereka ya, fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka hendaklah kalian itu memberikan mahar faridah sebagai suatu kewajiban. Ini Allah mengingatkan pula di sini bahwa mahar itu mesti diberikan ya, satu kewajiban yang harus diberikan kepada seorang istri yang dinikahi. Tidak boleh kita mengingkari ya kesepakatan yang telah dibuatnya, bahwa ketika akad itu ya, saya nikahi ya dengan mahar perangkat alat sholat termasuk masjid umpamanya gitu ya di dalamnya,
Nah, itu ketika tidak ini ucapan yang mesti dibayarkan, yang mesti ditunaikan. Dalam beberapa akad nikah ada juga yang kan rata-rata itu dibayar tunai gitu ya. Cungcereng gitu ya, langsung diberikan saat itu juga. Ada juga yang dibayar ditangguhkan gitu ya. Dibayarnya dicicil, ada juga seperti itu ya. Nah, ada juga yang nanti dibayar nanti gitu ya. Ketika sudah mampu gitu, ada seperti itu. Bagi perempuan yang rela itu sebetulnya boleh juga dicicil gitu ya, ditangguhkan. Nah, maka ini menjadi satu hutang ya yang mesti dibayar mahar itu. Fa'atuhunna ujurahunna faridah. Ini yang mesti mahar itu yang mesti diberikan karena sebagai satu kewajiban dari suami ya untuk memberikan kepada istrinya gitu ya. Di zaman-zaman sulit cerita-cerita orang tua dulu gitu ya. Di daerah itu kalau menikah kan ke kaum misalnya ya, maka kita mengenal balai nyungcung katanya gitu ya. Balai nyungcung itu ya rata-rata masjid itu kan ada menaranya seperti itu gitu ya. Nah, mereka menikah di situ, ketika pulang kadang-kadang maharnya itu karena jauh gitu ya, diminta lagi ya, dipinjam lah gitu ya untuk ongkos pulang gitu ya, karena seperti itu. Nah, maka itu mesti diberikan kepada istrinya, mesti dibayar kalaupun dipinjam dulu. Maka jangan berniat sekarang kita mengambil lagi mahar yang sudah diberikan kepada istri walaupun itu sudah cerai gitu ya. Nah, sekarang ada kasus umpamanya dulu suaminya ketika menikah maharnya dengan rumah umpamanya gitu ya, ataupun dengan kendaraan. Ketika cerai diminta lagi. Kalau diniatkan sudah mahar nggak boleh ya. Itu bukan termasuk gonogini kalau mahar itu ya. Mahar itu sudah hak istri, bentuk apapun ya, rumah, kendaraan. Kalau memang di awal maharnya itu dengan benda-benda tersebut gitu ya, tidak boleh diminta lagi. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita wala junaha, dan tidak berdosa alaikum bagi kalian fima terhadap apa, terhadap sesuatu taradaitum kalian saling merelakan bihi dengannya itu min ba'dil faridah dari sesudah ditentukan. Faridah sudah ditentukan. Nah, tetapi kalaulah ada kerelaan dari istri yang sudah dinikahi itu karena tidak mampu membayar ya, karena dicicil itu, dianjuk gitu ya. Nah, kalau istrinya rela, istrinya ridho untuk tidak dibayarkan, nah ini menjadi satu hal yang dimaklumkan, dibolehkan di sini. Kalau ada kerelaan dari pihak istri karena begitu beratnya gitu ya membayar mahar yang telah dijanjikannya sehingga dia tidak mampu memenuhinya, maka wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahukan ketika janjinya tidak terpenuhi kemudian istrinya ridho ya, maka ini menjadi tidak berdosa ya ketika tidak bisa memenuhinya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang sangat mengetahui dan juga sangat bijaksana, maha bijaksana dan juga mengetahui.
Wa malam yastati minkum taulan ayankihal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum mim fatayatikumul mu'minat. Dan barang siapa, ayat 25 ya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, gitu ya. Dalam keadaan tertentu tidak mampu menikahi dari perempuan dari kalangan yang beriman yang merdeka ya, karena mahalnya mahar umpamanya gitu ya, itu diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang berstatus hamba ya, di sini yang berstatus hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Jadi status wanita merdeka dan juga hamba sahaya, kalau dilihat dari segi agama itu ya tidak ada bedanya gitu ya. Hanya kadang-kadang dari status sosial itu memang ada perbedaan yang merdeka dengan yang hamba sahaya. Jadi diperbolehkan waktu itu untuk dapat menikahi ya perempuan-perempuan yang berstatus hamba sahaya. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Jadi walaupun mereka berstatusnya sebagai hamba sahaya, maka tetap berkewajiban untuk memberikan mas kawin yang pantas ya. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya gitu ya, sebagai gundiknya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, maka hukuman bagi mereka itu setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka. Ini hukuman bagi seorang perempuan hamba sahaya ya, setengah dari perempuan merdeka, setengah dari perempuan merdeka. Di mana kalau perempuan merdeka itu mereka berbuat zina, sudah punya suami melakukan zina, hukumnya kan dirajam gitu ya, dirajam. Ini tidak, ini di setengah dari guara muhson gitu ya, di mana mestinya dicambuk 100 kali gitu ya, ini hanya 50 kali saja. Kemudian setelah itu dibuang setengah tahun gitu ya, diasingkan setengah tahun, yang mestinya itu 1 tahun. Jadi untuk wanita normal ya yang merdeka itu dirajam. Untuk hukuman hamba sahaya yang sudah menikah, ini setengahnya itu ya, di mana dikenai hukuman had itu berupa dicambuk 50 kali gitu ya dalam satu keterangan, kemudian diasingkan ataupun ditahan gitu ya, penjarakan lah seperti itu setengah tahun gitu ya. Kemudian hadirumakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita bahwa kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri ya dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini sekali lagi bahwa ayat 24 25 ini turunnya masih ketika di awal-awal pertumbuhan Islam gitu ya, di mana masih ada
perempuan-perempuan yang berstatus sebagai hamba, dia sebagai budak gitu ya. Nah sekarang ketika sudah di akhir-akhir pertumbuhan Islam, sedikit demi sedikit ya kebiasaan memiliki hamba sahaya itu sudah mulai terkikis gitu ya. Bahkan di beberapa keterangan masalah hamba sahaya itu sudah dihapuskan ya. Meskipun masih ada beberapa pendapat bahwa ayat-ayat tentang perbudakan itu belum dimansuh ya, belum dibatalkan. Nah, tetapi sebagian ulama itu sudah menetapkan bahwa perbudakan itu sudah hilang. Nah, sehingga tidak ada boleh lagi perbudakan ya. Bagi sebagian menganggap masih ada, sehingga ada yang berpendapat ketika TKW ilegal yang bekerja di Timur Tengah itu masih dianggap sebagai budak ya, masih sebagian itu dianggap budak. Akhirnya mereka dipekerjakan dengan tanpa upah ya, tanpa gaji seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, beberapa keterangan yang kita dapatkan dari ayat 23, 24, 25 ini mudah-mudahan menjadi satu bekal bagi kita ya untuk berhati-hati di dalam memilih, ini terutama bagi yang sendirian ya, memilih pasangannya, ataupun bagi kita yang sudah memiliki istri ya, untuk dapat memilihkan bagi anak-anaknya ya. Jangan sampai memilih wanita untuk dinikahkannya itu yang mahram ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, itu saja dulu yang disampaikan. Silakan apa? Iya. Ya, karena beratnya. Ya, sebetulnya mahar itu merupakan hak perempuan gitu ya. Jadi perempuan dalam hal ini ya boleh tahan harga gitu ya. Nah, makanya di Timur Tengah di sana itu banyak laki-laki yang belum menikah itu karena beratnya mahar gitu ya. Karena memang mahar itu boleh ditentukan ya oleh perempuannya. Nah, tetapi dalam satu hadis disebutkan salah satu dari ciri perempuan yang soleh itu di mana dia itu ringan ya di dalam maharnya gitu ya. Nah, rata-rata di kita gitu ya, untuk daerah-daerah tertentu, nah itu banyak yang memudahkan ya dalam hal mahar. Jadi memang ada seperti musyawarah dulu gitu ya. Jangan sampai dia mau minta di luar batas kemampuan suaminya gitu ya. Nah gitu, calon suaminya. Jadi jangan sampai memberatkan. Jadi walaupun demikian memang itu hak perempuan. Perempuan boleh menentukan maharnya berapa gitu ya. Apalagi kalau biasanya dibuat alasan ketidakcocokan, ketidaksukaan, karena dipaksa pokoknya oleh ayahnya harus nikah ke laki-laki itu. Akhirnya perempuannya dia meminta mahar yang tinggi gitu ya. Nah, akhirnya tidak jadi seperti itu. Nah, jadi memang sekali lagi mahar itu merupakan satu kewajiban yang harus diberikan ya oleh seorang suami. Kata Rasul, berilah istri kalian itu mahar walau nihlah gitu ya, walaupun dengan cincin besi gitu ya, karena begitu wajibnya.
walau andaikan gitu si istrinya mau dengan mahar itu, maka pernikahannya bisa berlangsung ya, walaupun dengan satu biji ataupun satu ring cincin besi itu seperti itu. Nah, ini merupakan satu kewajiban. Nah, makanya mahar itu karena suatu kewajiban, si laki-laki harus memberi, baik itu tunai ya, tunai, walaupun ditangguhkan ya. Sehingga ketika ditangguhkan itu menjadi satu kewajiban yang mesti dibayar gitu ya, yang mesti dibayar. Jadi utang gitu ya. Nah, kecuali memang di sini Allah juga menjelaskan ya, kecuali ada kerelaan dari istri tersebut karena mengingat ini udah jadi suami yang melihat keadaan suami juga pekerjaannya terbatas, ya, kemampuannya terbatas. Ya udahlah, saya rela untuk lunas aja, nggak apa-apa, tidak menjadi ya. Itu bisa seperti itu. Akhirnya suami tidak berdosa ya apabila memang tidak mampu membayar, kemudian istrinya rela merelakannya gitu, seperti itu. Jadi dalam keadaan tertentu ya, mahar boleh untuk tidak dibayar dengan catatan bahwa istrinya itu merelakan gitu ya. Dalam keadaan tertentu pun boleh seorang istri karena melihat calon suaminya umpamanya konglomerat ya, itu bisa dia meminta maharnya mahal gitu ya. Dia minta itu, minta ini. Kalau tidak dicukupi nanti tidak jadi nikahnya gitu ya. Bahkan sekarang itu apa ya? Jarang yang minta, kalau di kita itu gimana kerelaan suaminya, kemampuan suami aja. Ya, makanya yang lagi sendiri jangan takut maharnya. Perempuan-perempuan kita insya Allah pada soleh ya, tidak memberatkan. Seperangkat alat sholat udah jadi gitu ya. Bahkan di pesantren-pesantren itu dengan tilawah 1 juz, santri di tempat-tempat pengajian kitab kuning umpamanya dengan alfiyah, dengan hafalan alfiyah 1000 bait itu udah bisa jadi ya. Nah, tetapi memang diusahakan mesti dengan berupa barang gitu ya. Walau nihlah kata Rasul itu, walaupun dengan cincin besi gitu ya. Nah, demikian hadirin rahimakumullah yang disampaikan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kata-kata sendiri. Untuk itu kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.